Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Vidya Efrianti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana keadaannya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan secara teratur dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun keadaan daring seperti ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menanyakan apakah tadi malam ada yang sudah belajar mengenai materi apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Pasti semua sudah belajar. Pintar semua. Kita pada pertemuan kali ini akan belajar bersama-sama mengenai dampak mobilitas sosial. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajarannya, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dampak positif mobilitas sosial secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dampak negatif mobilitas sosial secara tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan bukti melalui sebuah contoh sehari-hari dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial yang ada di masyarakat sekitar secara tepat. Pintar. Nah, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Pasti semua sudah berpikiran seperti itu semenjak awal membaca materi ini. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, ke samping. Karena itulah kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial itu bersifat positif dan negatif. Nah, apakah dampak positif dari mobilitas sosial dan apakah dampak negatif dari mobilitas sosial? Dampak positif ada 3, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Lalu, dampak negatif dari mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama, terjadinya konflik. Dan yang kedua, terjadinya gangguan psikologis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya suatu kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk lebih maju dari berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, gubernur. Hal ini karena apa? Karena tidak adanya kesempatan untuk masyarakat beranjak ke kondisi itu. Bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil yang berlomba-lomba kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Itu adalah dampak positif dari yang pertama. Yang kedua, kita mempercepat tingkat perubahan sosial.
Mobilitas sosial itu akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan juga. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia ini berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Cerdik cendekia yang semakin banyak secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang mudah dilihat misalnya pada masyarakat desa. Penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-temannya atau masyarakat lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di daerah atau desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar pendidikan rendah, kemudian mereka berpendidikan tinggi akan mempengaruhi masyarakat yang berpendidikan rendah itu melalui budaya, gaya hidup, dan mata pencaharian mereka. Itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contoh, ia akan menyesuaikan dengan gaya hidup, nilai-nilai, norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru. Sehingga apa? Sehingga terjadinya integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat yang lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi di masyarakat. Kita selesai membahas tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Yang kedua, dampak negatif. Apa saja? Tadi kan sudah disebutkan dampak apa saja yang disebabkan oleh mobilitas sosial, dampak negatifnya. Kita bahas yang pertama. Dampak negatif terjadinya mobilitas sosial itu adalah terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu suatu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan persaingan juga bisa menjelma menjadi suatu konflik. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan yang luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan bahkan sampai terjadi perang dunia. Sebagai contoh kecil, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan-karyawan yang lain. Karena mereka juga ingin menjadi mobilitas atau ingin mengalami mobilitas ke atas. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya juga digeser oleh bawahan yang ingin menggantikan kedudukannya. Contoh lain lagi, perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik. Semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan yang kadang menimbulkan suatu konflik. Kalian tentu masih ingat peristiwa gerakan 30 September 1965. Pasti ingat.
Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi mereka, jabatan, dan kekuasaan yang lebih tinggi. Persaingan antar politik itu di Indonesia mengakibatkan suatu konflik yang membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia. Persaingan ataupun konflik perlu disikapi dengan sangat bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan suatu konflik. Karena itulah, setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Dengan demikian, tiap individu ataupun tiap kelompok sosial yang berhasil ataupun gagal dalam usaha melakukan suatu mobilitas sosial ke atas sama-sama harus ikhlas menerima suatu kenyataan. Itu adalah yang pertama dari terjadinya konflik. Dampak negatif dari mobilitas sosial. Kita masuk ke yang kedua. Gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatannya dimiliki sudah lepas, ia tidak rela melepas jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal ini akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Dalam orang yang mengalami gangguan psikologis ini bisa gampang atau mudah terserang penyakit seperti stroke, tekanan darah tinggi, ataupun jantung, dan lain sebagainya. Maka kita harus waspada dan kita harus bersikap lapang dada apapun yang terjadi pada diri kita. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Pasti semua sudah pintar dan semua sudah paham. Kalau semua sudah paham, kita masuk ke penugasan. Ibu akan berikan satu saja tugas, yaitu berikan contoh dampak mobilitas sosial di masyarakat. Sudah? Ibu tunggu untuk pengumpulannya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.